kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari kisah 10 orang kusta yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat 19. Kita akan eksposisi ini bagian demi bagian, saudara. Oleh sebab itu saya meminta perhatian Anda, memusatkan hati dan pikiran, jangan terganggu dengan semua yang lain, fokus pada firman Tuhan sore hari ini, karena firman ini mau berbicara kepada Bapak Ibu secara pribadi. Ingat, sekalipun Abuna berada di gereja dan saat ini Anda mendengarnya di rumah, ada kuasa yang menjalar dari tempat maha tinggi, menjamah hidup saudara dan membuat mujizat terjadi. Haleluya. Mari kita lihat yang pertama di dalam ayat yang ke-11, prinsip apa yang kita bisa pelajari dari kesembuhan 10 orang kusta ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ini bagian yang pertama yang menjadi refleksi rohani buat kita adalah ada sekelompok orang kusta. Sekelompok. Lupakan dulu yang namanya mereka berkelompok karena kusta. Poinnya adalah kelompok menjadi bagian dari sebuah komunitas. Itu yang ingin Tuhan tekankan buat kita pada hari ini, bahwa apapun situasimu, apapun masalahmu, apapun persoalan hidup yang sedang melanda, yang mungkin Anda bahkan tidak bisa mendefinisikannya itu apa, tiba-tiba Anda berada di dalam satu persoalan, jangan pernah tinggalkan komunitas, kelompok. Apalagi kita belajar dari orang-orang kusta ini, mereka berkelompok karena mereka senasib. Hukum Musa melarang orang kusta bergaul dengan orang sehat. Di zaman itu yang namanya orang terkena hukum kusta dianggap sebagai kutuk, karena waktu itu belum ada obatnya. Pengetahuan medis manusia mengenai penyakit kulit ini belum seperti sekarang. Maka ketika orang mengalami kusta di zaman itu, bukan hanya menggerogoti kulit, tapi daging, bahkan bisa memutus anggota tubuh, masuk ke dalam organ tubuh yang internal. Dan menular, saudara. Itu sebabnya dari zamannya mereka masih di Mesir, dari zamannya mereka masih berada di padang gurun, di Gunung Sinai, sampai pada masa Tuhan Yesus, hukum Musa tegas melarang bahwa orang kusta harus keluar dari perkemahan, harus keluar dari kelompok, harus mengasingkan dirinya. Tidak boleh bergaul dengan orang lain yang sehat. Anda bisa bayangkan gak, saudaraku? Di sisi orang kusta itu, hatinya, dirinya, spiritnya, psikologinya, emosinya, dia harus berjauhan dengan saudaranya, dia harus berjauhan mungkin dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia harus berjauhan dari kelompoknya. Ada rasa sendiri, lonely. Dan bahaya kalau orang memiliki rasa sendiri di dalam hidupnya. Apalagi kalau dia berada di dalam persoalan, di dalam pergumulan. Dia sendirian. Bukan bertambah baik situasinya, bertambah buruk ia. Jadi mereka terasing. Karena kontrak mereka sudah jelas. Perlahan-lahan mereka pasti akan mati. Dan mereka dianggap tidak layak untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tidak layak bersama-sama dengan orang lain untuk menghadap Tuhan. Karena mereka bisa menularkan penyakit itu. Itu sebabnya hukum yang sangat keras ditujukan bagi orang-orang yang ketahuan mengidap penyakit kusta di masa itu. Dikeluarkan dari perkemahan, dikeluarkan dari perkampungan, dan dia hidup sendirian. Nah, beruntung kalau ada orang kusta yang lain sehingga mereka bisa berada di dalam satu kelompok. Supaya mereka bisa saling menguatkan. Ingat, dari awal saya jelaskan bahwa orang kusta itu punya rasa lonely. Sendirian, dia kehilangan harapan akan kehidupan yang dia jalani. Karena belum ada obatnya. Dia pasti tahu bahwa dia akan mati pelan-pelan. Hopeless. Kalau dia menjalani penyakit itu sendirian, maka segala hal di dalam hidupnya akan terganggu. Bahkan dia kehilangan
kontak, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dukungan keluarga, dukungan saudara, dukungan orang tua, tidak ada. Dia menjalani kehidupannya sendiri. Sungguh sangat tidak menyenangkan loh. Dalam persoalan menjalani kehidupannya sendiri, kita akan kehilangan pegangan dan orientasi hidup. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada poin yang pertama ini. Apapun kondisimu, apapun situasi yang sedang Anda hadapi, jangan berpikir bahwa Anda bisa kuat sendirian. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menemukannya dalam kontemplasi pribadi. Tidak. Kekuatan itu ada di dalam komunitas. Ingat pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anda tidak bisa mematahkan satu gepok lidi. Coba dilepas satu aja, dengan mudah dipatahkan. Seperti itu. Jadi rupanya 10 orang kusta ini berada di dalam komunitas, senasib, sepenanggungan. Pasti mereka akan saling menguatkan. Yang satu mungkin berkata, ini mungkin loh saudara, ini mungkin. Yang satu mungkin akan berkata, aduh sebentar lagi, ini lama-lama bagian-bagian tubuhku udah terpotong. Yang satu menguatkan, udah jangan begitulah, yang penting kamu masih sehat. Nah, saling menguatkan. Itu gunanya kelompok. Apalagi dalam situasi seperti sekarang. Kita butuh dukungan orang lain. Kita tidak bisa menjalani kehidupan kita sendiri. Kita butuh kelompok. Perhatikan. Juga untuk saling menjaga. Bukan untuk saling nularin. Saling menjaga, saling membackup satu dengan yang lain. Pernah melihat tukang sate? Kenapa dia harus mengipas-ngipas tempat pembakaran satenya, supaya arang yang baru ditambahkan ke dalam yang semula hitam berubah menjadi merah membara karena dia berada di dalam kelompoknya. Saudara, itulah yang ingin Tuhan beritahukan kepada kita, bahwa apapun situasi, sehebat apapun seorang manusia, dia hanya akan bisa kuat kalau dia berada di dalam kelompoknya. Apalagi kalau berada di dalam masalah. 10 orang kusta ini masalah mereka sama. Mungkin waktu mereka sehat mereka tidak bisa bersatu. Betul ya? Tapi nasib mempersatukan mereka. Nah, kadang-kadang memang Tuhan menghadirkan persoalan yang sama antara kita dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa berjejaring. Supaya kita bersatu. Kalau Anda seorang akademis, Anda jadi tahu loh. Bahwa hari-hari ini dunia sedang bergerak ke dalam sebuah sistem yang baru. Orang tidak bisa lagi tampil sendirian. Semua riset akademik sekarang harus kolaboratif. Harus bekerja sama dengan orang lain. Itu namanya berdampak. Untuk hal-hal dunia seperti itu. Terlebih yang bersifat hal-hal rohani. Makanya ada nasihat di dalam kitab Ibrani yang berkata, jangan pernah engkau meninggalkan persekutuanmu, komunitasmu. Gereja itu kan bicara soal komunitas, saudara. Hidup bergereja adalah hidup bagian dari satu tubuh. Jadi nanti kalau kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur, kita dipersatukan di dalam persekutuan itu. Haleluya. Itu kekuatan kelompok. Dan orang juga bisa berani kalau dia berada di dalam kelompok. Coba sendirian, minggat lari itu. Kalau dia dalam kelompok kan, bisa keluar-keluar. Tunggu dia terpisah dari kelompoknya. Anda tahu kalau Anda menonton dokumenter tentang kehidupan liar di Afrika, bagaimana singa ketika mereka mau mengincar mangsa tertentu, mereka memisahkan mangsa itu keluar dari kelompoknya. Sebab kalau dia berada di dalam kelompok dia akan kuat dan dia akan terlindungi. Itu bagian pertama yang kita pelajari pada sore hari ini, saudara. Biarkan apimu tetap menyala. Apalagi hari ini coba kita lihat ada satu nyala lilin di depan ini. Kita akan memasuki Advent yang pertama. Persiapan untuk memperingati kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Natal. Justru kita harus semakin berada dan mensubstitusi diri kita. Di dalam kehidupan rohani yang kita bangun bersama-sama dalam sebuah komunitas. Makanya gereja kita menjadi gereja komunitas. Karena Bunda mendapat visi dari Tuhan.
Golden Gate Community Church. Itu gereja komunitas di mana bisa saling menopang, saling mengabari, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Kita hanya akan bisa berdampak. Dan kita juga hanya akan bisa kuat kalau kita hidup di dalam kelompok. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini? Mereka tahu Yesus sedang melewati mereka. Dalam ayat 12 coba perhatikan, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Artinya berjarak. Kita sudah tahu bahwa hukum Musa melarang mereka. Kalau ketahuan mereka bisa dilempar batu. Karena dianggap menajiskan orang lain. Apalagi mereka tahu Yesus adalah seorang guru Yahudi, rabi Yahudi. Mereka berteriak dalam posisi yang berjauhan. Apa kata mereka ayat 13? Yesus guru, kasihanilah kami. Saudara, bagian kedua yang kita pelajari hari ini adalah segala hal yang menjadi kerinduanmu, keinginan hatimu. Nyatakanlah itu bukan pada manusia. Tapi nyatakan itu pada Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kan kita sering merasa dan sering mengatakan atau sering berpikir bahwa solusiku akan bisa selesai di tangan orang itu. Orang itu satu-satunya yang bisa menolong aku. Hanya dia harapanku. Saudara, itu semua forget it ya. Salah. Hanya Tuhan yang menjadi harapan kita. Haleluya. Nanti ketika Tuhan menjawab doa dan permohonan kita, dia akan menggunakan tangan orang lain. Dan Tuhan akan membuat sebuah skenario. Gak usah direkayasa-rekayasa. Gak usah, itu akan muncul dengan sendirinya. Pastor Revo ini kan masih belum punya pacar. Yang namanya papa dan mamanya itu kan selalu menggiatkan diri untuk cari. Pastor, ini bagus. Pastor, ini bagus. Apa katanya? Dia berkata, Papa, dengarin. Jangan merekayasa apapun. Semua akan indah pada waktunya. Biar Tuhan yang milih. Saya bilang, kita juga harus berusaha untuk mencari. Itu kan kepentingan Papa. Jadi khusus buat dia, saya dan Abu ini berdiam. Terserah mana-mana Tuhan pilih. Haleluya. Karena enak gitu, nanti kalau dia ada apa-apa dia komplain, ya kan pilihanmu. Ya, tahu? Pernah saya merekayasa saudara, marah-marah sama saya. Papa keterlaluan. Masa harus begini-begini caranya? Ya sudah, saya diam aja. Saudara, nyatakan segala hal dan permohonanmu kepada Tuhan di dalam doa. Amin, amin. Jadi Abuna dan Abuni sudah tahu prinsip ini. Justru mendoakan, saya berkata hati-hati loh ya. Doa Bapak Ibu Gembala kenceng. Kalau kami sudah mengincar seseorang dalam roh, didoakan. Itu saudara. Jadi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Sementara hari-hari ini situasi dunia semakin sulit. Pandemi belum berhenti. Ekonomi masih bergerak liar. Kita nggak tahu ini makin baik atau tidak. Kita juga mendengar mulai adanya aniaya. Kepada siapa kita berharap? Kalau bukan kepada Tuhan. Kepada siapa kita mengandalkan diri, membawa semua ketakutan, pengharapan, keinginan-keinginan kita. Ingat orang Majusi ini seperti yang Bunda jelaskan tadi adalah orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Orang-orang yang helpless. Tidak ada penolong untuk mereka. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan? Dan mereka tahu, mereka sadar diri. Mereka tidak mendekat kepada Tuhan. Mereka berdiri dari jauh. Kita juga harus seperti itu. Belajar mengetahui bahwa Anda itu siapa saat Anda berdiri di hadapan Tuhan. Dan nyatakan itu kepada Tuhan. Teriak, sudah. Mereka ini berteriak ya. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Speak out. Yesus guru, kasihanilah kami. Meminta belas kasihan Tuhan atas setiap kebutuhan mereka. Meminta belas kasihan Tuhan atas setiap kebutuhan mereka. Melalui apa? Langsung terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Gak pakai perantara-perantara. Tidak mengandalkan orang lain. Bapak Ibu belajar itu dari Abuna ya. Belajar dari Abuna dan Abuni.
dalam segala hal keinginan kami untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pelayanan. Teriaknya sama Tuhan. Itu cara yang paling aman. Cara yang paling aman. Kalau Tuhan belum jawab, ya sudah. Sudah, biarkan saja. Lihat ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, rupanya teriakan mereka didengar oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Setiap anak-anak Tuhan berteriak kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarnya. Enggak usah berteriak pun. Kalau Anda memang membutuhkan jawaban, pertolongan dan campur tangan dari Tuhan, mendesah aja, Tuhan, dia dengar. Enggak usah ngomong, dalam hatimu berseru kepadanya, enggak keluar suaranya, Tuhan dengar. Masih ingat ibunya Samuel? Masih ingat ibunya Samuel ketika berdoa di hadapan Tuhan? Sampai Eli salah anggapan dan mengira orang ini sedang mabuk. Dia berdoa di dalam hatinya, Tuhan dengar. Dan dia diberi seorang anak laki-laki. Itu yang menjadi refleksi buat kita dari keinginan-keinginan dan harapan dari orang-orang yang kena penyakit kusta ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lihat situasi kami. Ayo saudara, kita berdoa. Kita rame-rame berlomba di dalam berdoa, menyatakan semua hal dan keinginan kita di dalam doa. Abuna, abuni dan jemaat, kita bersatu di dalam doa. Doa itu seperti dorongan saudara. Semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin mendesak. Dan butuh usaha untuk mendorongnya. Usaha kita. Sehingga saat itu terjawab, terjadilah breakthrough. Mari kita lihat ayat yang ke-14 kembali. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa yang menentukan apakah seseorang, ingat kasus mereka sudah berada di luar perkemahan. Berarti ada keputusan, mereka berpenyakit kusta. Siapa yang memutuskan itu pada waktu itu? Imam menurut hukum Musa. Maka yang membuat mereka kembali kepada komunitas yang mengambil keputusan apakah mereka tetap sakit atau sembuh, dalam tanda kutip menjadi tahir, juga adalah imam. Yesus menggunakan hukum Yahudi untuk menyatakan kuasanya. Karena imam yang memvonis kamu, nah itulah saudara. Karena imam yang memvonis kamu terkena penyakit kusta, maka sekarang setelah engkau berjumpa denganku, kembali kepada imam, perlihatkan dirimu. Biar dia yang akan memutuskan apakah engkau masih tetap berpenyakit kusta sehingga harus keluar dan terasing dari komunitas, atau sudah sembuh dan hidup menjalani kehidupanmu secara normal. Hebat loh Tuhan Yesus ini, caranya bekerja. Sesungguhnya di titik itu saudara, kuasa Tuhan sudah dialirkan kepada 10 orang kusta ini. Apa yang terjadi? Mereka bergerak, melarikan diri, berlari maksudnya. Bergerak berlari, segera secepat-cepatnya untuk berjumpa dengan imam. Pada waktu itu mereka belum sembuh. Di tengah jalan dalam perjalanan itu, mereka saling memandang. Pada waktu Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Mereka saling memandang, masih kusta. Tapi apa yang terjadi? Iman mereka mendorong hidup mereka. Iman itu saudara, bisa mendorongmu melangkah. Itu iman yang hidup. Saat Tuhan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa Tuhan tidak berkata sembuh? Kenapa Tuhan tidak berkata tahir? Enggak. Itu metode Tuhan sendiri, suka-suka dia. Pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Tuhan menuntut ketaatan. Tuhan bekerja di dalam standar mereka. Karena Tuhan tahu bahwa mayoritas di antara mereka penyakit kusta itu adalah orang Yahudi. Jadi sana pergi. Tuhan menguji mereka. Kalau mereka taat, saat firman dinyatakan, mereka terima, mendengar, belum terjadi apa-apa. Tapi iman itu ada saat melangkah. Saat melangkah, di situ keajaiban terjadi. Jadi mereka sembunyi di mana? Di tengah jalan.
Kalau disebut di tengah jalan, berarti di titik awal berangkat belum sembuh. Betul saudara? Di tengah jalan saat mereka berlari, mungkin mereka saling menatap, saling melihat diri lagi. Loh, kok tiba-tiba kulit menjadi bersih dan baik kembali. Bagian-bagian tubuh yang tergerogoti kembali normal. Itu loh yang Abuna selalu jelaskan saudara. Di dalam setiap langkah imanmu, Tuhan bekerja step by step. Sampai tiba-tiba Anda berada di dalam mujizat itu. Itu. Betapa pentingnya ketaatan. Mereka tidak berkata, kok dia waktu kita dengar dia pegang sembuh. Kita juga suka mendengar dia meludah sembuh. Kita mendengar dia menghardik sesuatu terjadi. Kenapa kali ini dia meminta kita pergi kepada imam? Mereka tidak komplain. Taat di tengah jalan. Mereka sembuh. Kira-kira mereka pergi kepada imam enggak? Pasti pergi kepada imam. Karena hanya itu yang akan membuat mereka bisa kembali kepada keluarga. Bisa masuk kembali dalam perkampungan. Bisa menjadi penghuni desa yang normal. Hanya imam yang berhak memutuskan. Tapi ada yang aneh. Di dalam ayat ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang kusta tadi semuanya telah menjadi tahir? Sebenarnya Yesus sudah tahu bukan? Tapi Yesus butuh legalitas dari sistem religi. Yesus tahu bahwa mereka sudah sembuh, 10 orang sudah sembuh dan menjadi tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, dengarkan baik-baik. Kita sering mendengarkan penafsiran mengenai ayat ini. Saya beritahu kepada saudara, pernah mendengar bahwa orang yang kembali ini adalah orang yang tahu berterima kasih. Yang 9 tidak tahu berterima kasih. Betul ya, hanya karena Yesus, ada kalimat Yesus di sini, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan tidak sedang berkata tidak ada yang berterima kasih loh ya. Memuliakan Allah. Jadi tafsiran bahwa 9 orang ini tidak tahu berterima kasih tidak tepat untuk peristiwa ini. Kenapa? Dari sini kita tahu, dari 10 orang yang penyakit kusta, rupanya ada satu Samaria. 9 orang itu pasti Yahudi. Karena mereka dalam perjalanan ke rumah imam. Mereka pasti segera buru-buru kembali ke rumahnya. Jadi mereka butuh surat atau legalitas bahwa mereka sudah menjadi tahir. Nah, satu orang ini bukan orang Yahudi. Jadi dia tidak bisa pergi kepada imam. Di masa itu terjadi rasisme antara Yahudi dengan Samaria. Orang Yahudi bermusuh dengan orang Samaria. Jadi bagaimana dia bisa datang kepada imamnya orang Yahudi, sementara dia orang Samaria, bisa-bisa diusir, bisa-bisa dipukul. Apalagi kalau sebelumnya diketahui dia penderita kusta, dari gerbang dia sudah dihajar. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Gak ada jalan lain selain kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang membuat orang Samaria ini kembali? Karena dia tidak bisa meminta legalitas kesembuhannya dari imam orang Yahudi. Sebab dia orang Samaria. Dia kembali kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa imam rabi, guru Yahudi yang satu ini beda. Tidak legalis seperti imam-imam yang lain. Nyatanya dia tahu bahwa dia sembuh dari perkataan. Pemain musik maju ke depan. Dari perkataan sang rabi. Apa yang Tuhan lihat dan Tuhan temukan di dalam diri orang Samaria ini, saudara? 9 yang lain, orang-orang Yahudi yang hanya membutuhkan Tuhan berdasarkan kebutuhan mereka. Yang hanya dekat dengan Tuhan sebagai jawaban untuk mencari jawaban atas pergumulan mereka. Beda dengan satu orang ini. Dia tidak hanya sekedar bersyukur atas kesembuhan yang dia alami.
Dia kembali. Saya percaya orang-orang ini juga bersyukur, tapi dengan cara mereka, tidak dalam standar Tuhan. Yang sesuai dengan standar Tuhan adalah orang Samaria. Dia kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi itu selalu menganggap orang-orang Samaria itu orang-orang sesat. Jadi ketika dia kembali, Tuhan melihat ini, yang hilang ini kembali. Sembilan orang yang lain pasti berterima kasih. Tetapi di dalam cara hukum Musa. Apalagi kan Tuhan berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Tuhan tidak meminta mereka kembali kok, saudara. Ada yang beda. Satu orang kusta ini orang Samaria. Dia tidak mungkin pergi kepada imam. Satu-satunya tempatnya berterima kasih adalah guru Yahudi yang barusan menyuruhnya untuk pergi kepada imam. Dan dia melakukan itu. Dia kembali menyatakan rasa syukurnya. Saudara, ketika kita menginginkan Tuhan bekerja untuk menjadi jawaban, untuk mengintervensi pergumulan kita, kita begitu membayar harga. Doa, baca Alkitab, berseru-seru. Saat sudah dijawab, kita lupa akan pergumulan kita tadi. Kita lupa akan desakan-desakan kita kepada Tuhan. Penting sekali kita untuk mengucap syukur. Ada tambahannya, mengucap syukur dengan tulus. 9 orang yang lain pasti mengucap syukur. Tapi ketakutan mereka terhadap hukum Taurat lebih besar dibanding ucapan syukur mereka. Beda dengan orang Samaria ini. Ucapan syukurnya jauh lebih besar. Itu yang menjadi teladan buat kita. Bahwa saat Tuhan sudah bekerja dan kita sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Datanglah kembali kepadanya. Bersyukur padanya, berterima kasih atas apa yang sudah dia kerjakan. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang ini? Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang disebut dengan iman keselamatan. Bukan hanya kesembuhan yang diperoleh oleh orang Samaria ini. Tapi keselamatan.